orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Saudara, shalom. Yes, shalom. Bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Woo. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
Coba dong katakan ke sebelah kanan kirinya. Katakan Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Semua bertepuk tangan yuk buat Tuhan. Woo! Yeay. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Yes, amen. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu Tuhan. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, adat dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku. Yes, yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Amin, amin. Kau berkuasa Tuhan. Engkau pelindung kami. Engkau keselamatan kami. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, adat dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku. Kemenanganku. Oh. Angkat tangan kita yuk bersama katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow, wow, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Lebih sungguh yuk katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sekali lagi ya, katakan kami percaya Engkau hebat Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami. Sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, adat dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, adat dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku.
memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku.
your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari bersama katakan, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Can stand between my Lord and me. Katakan, Lord, I live to honor you, and I long to bring my life. Oh, just take me higher, draw me deeper. My Lord and me, Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan, take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari sembari hiaralabayaralamu. Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau layak terima yang terbaik dari kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarararararararamu, syararararararamu, kibaralamayaralamasande. Pakai hidup kami Tuhan, jadi alat kasih-Mu ya Tuhan. Jesus, pakai hidup kami jadi alat kasih-Mu.
pekerjaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ibarararararamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, kami adalah pelayan-pelayan-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau ingini di hidup kami. Hari ini kami terbuka, hati kami mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kami mau dibangun lebih lagi oleh karena firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Ajar kami, muridkan kami seperti yang Kau mau Tuhan. Karena apa yang Kau mau, itu yang terbaik buat kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid, supaya apa yang kami belajar pada hari ini, sungguh-sungguh boleh memerdekakan setiap kami. Boleh membawa hidup kami menjadi lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan. Tambah hari, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang terus bergerak bebas untuk menjamah kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang siap, semua yang antusias katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita sekali lagi. Silakan duduk, mungkin kalau Anda berdiri di rumah Anda, silakan duduk ya. Tentunya sekalipun kita di rumah, tidak ada alasan untuk kita nggak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, di dalam ibadah, online, di rumah masing-masing. Ya tentunya ketika tadi worship leader mengajak kita untuk mengangkat tangan, ketika mungkin mengatakan amin, kita juga harus menjadi orang yang antusias di sana. Ya, karena kita percaya sekalipun kita berbeda tempat, tapi hadirat Allah tidak bisa dikuasai oleh apapun juga. Hadirat Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ya, karena hadirat Allah bisa ada, baik dia ada di sini, dia ada juga di rumah kita. Makanya kita memberikan hal yang terbaik, kita memberikan kehidupan kita ketika kita ibadah. Kita betul-betul selah gitu ya, kita betul-betul menjadi sahabat. Karena kita tahu hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan yang terbaik. Makanya kita memberikan hidup kita yang terbaik juga. Untuk memberikan perhatian penuh kepada Allah untuk berbicara buat hidup kita juga. Katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari satu kitab. Di kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28 saja nanti. Ya. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Kalau saya kasih judul khotbah saya adalah Our Calling, ya, panggilan kita. Ya. Mungkin Anda sudah mendengar khotbah-khotbah kita di minggu-minggu kemarin, ya, tentang tempat teraman, tentang iman, tentang bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Karena di masa-masa pandemi tentunya kita seringkali kita ingin juga dikuatkan. Kita seringkali kita juga ingin mendapatkan jawaban doa. Enggak salah memang, tapi jangan pernah lupa kita punya panggilan juga sebagai orang percaya. Dan kita akan pelajari dari ayat ini. Coba perhatikan. Di ayat 20 dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ya, ada tafsiran mengatakan orang Yunani ini bukan sungguh-sungguh orang Yunani. Bisa jadi ini adalah orang Yahudi, karena ini mereka sedang perayaan. Mereka tinggal di Yunani dan mereka datang di waktu itu di tempat di mana Yesus ada di waktu itu. Ya, jadi
whatever, mau orang Yunani atau siapapun. Tapi mereka tertarik. Apa yang mereka tertarik? Dikatakan begini ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ya, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini yang menarik adalah ketika orang-orang Yunani ini bertanya, mengatakan sesuatu kepada Filipus, salah satu murid Yesus. Dia bertanya, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi yang luar biasanya adalah jawaban Yesus seolah-olah tidak sambung dengan apa yang diminta oleh mereka. Bukankah orang Yunani ini ingin berjumpa dengan Tuhan? Pertanyaannya begini, mengapa orang Yunani ini ingin berjumpa dengan Yesus? Kalau Anda lihat di Yohanes pasal 11, Anda akan melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Orang kalau bicara orang yang sakit disembuhkan, mungkin orang masih bisa. Tapi bicara orang mati dibangkitkan, mereka mulai curious, mereka mulai bertanya-tanya, siapa orang ini? Sungguh hebat orang ini. Dan kalau Anda lihat di dalam Yohanes pasal 12, ayat yang ke-12, itu Yesus dielu-elukan oleh orang-orang di Yerusalem di waktu itu. Mereka semua kagum, mereka semua senang dengan Yesus ketika dia datang di Yerusalem. Dan termasuk yang ada di situ adalah orang-orang yang mereka dengan mata kepala sendiri, mereka melihat mujizat yang Allah berikan kepada mereka di waktu itu. Coba lihat di Yohanes 12 ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Banyak orang curious kepada Yesus, banyak orang datang kepada Yesus. Mereka berharap mukjizatnya sebetulnya. Mereka tertarik dengan apa yang Yesus berikan kepada orang banyak di waktu itu. Makanya mereka tertarik datang. Tapi yang menarik adalah Yesus, dia nggak menemui orang Yunani itu. Saya nggak tahu apakah Yesus akhirnya menemui orang Yunani itu. Tapi kalau kita baca dari ayat ini, Yesus tidak menemui orang Yunani itu. Tapi justru dia memberitakan sesuatu yang lain seolah-olah. Dia memberitakan tentang kematiannya sendiri. Ya jangan pernah lupa, karena di zaman itu orang-orang Yahudi rindu untuk terjadi pemulihan di bangsa Yahudi di waktu itu. Makanya ketika melihat Yesus, seseorang yang melakukan banyak mujizat, mereka rindu untuk Yesus menjadi pemimpin mereka, untuk memulihkan mereka. Yang mereka lihat adalah kehidupan mereka yang ada di dunia ini. Sedangkan Yesus berkata-kata bukan saja tentang kehidupan di dunia ini, tapi bicara tentang kehidupan yang akan datang, keselamatan yang akan Allah berikan kepada mereka. Yesus sedang memberitakan tentang bagaimana dirinya yang akan dipersembahkan untuk melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita pelajari? Saudara, pelajaran dari orang Yunani ini mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia selalu senternya kepada apa yang bisa kudapat ketika aku datang ke dalam Yesus. Nggak salah. Orang banyak sekali motivasi yang ada di dalam dirinya. Datang kepada Yesus itu macam-macam. Ada orang datang kepada Yesus karena cinta, karena dia tahu bahwa hidupnya nggak akan bisa tanpa Yesus. Tapi ada orang-orang yang datang kepada Yesus dengan sebuah kebutuhan. Aku akan mendapat sesuatu dari Tuhan.
Aku akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Memang kalau kita datang kepada Tuhan, pasti memperoleh sesuatu. Tapi ingat, kita punya panggilan, bukan dipanggil untuk mengasihi diri sendiri. Bukan untuk fokusnya apa yang bisa ku dapat. Tapi bagaimana apa yang bisa ku berikan. Itu adalah panggilan kita, saudara. Makanya luar biasa sekali. Yesus tidak menjawab orang Yunani itu. Tapi Yesus memberikan teladan buat para murid-murid. Apa teladannya? Coba lihat. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus sedang menceritakan tentang kehidupannya dia sebetulnya. Bahwa sebentar lagi dia harus menanggung derita. Dia mengorbankan nyawanya. Dia ada di dunia ini bukan untuk apa yang dia dapat di dunia ini. Dia ada di dunia ini untuk memberikan nyawanya bahkan. Untuk dipersembahkan. Supaya manusia di bumi ini mengalami keselamatan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengalami keselamatan. Yesus sedang menceritakan begini. Bahwa aku datang ke dunia ini. Fokusku bukan untuk aku. Apa yang ku dapatkan. Tapi fokusku adalah bagaimana aku bisa memberikan melalui hidupku ini. Kerajaan Allah diuntungkan. Itu yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan begini, tiba-tiba muncul ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya kalau baca ayat ini bukan saja buat kita sebetulnya. Yang pertama-tama ketika Yesus berkata ayat ini, Yesus sedang memberitakan tentang dirinya. Gak gampang loh. Orang sebagai manusia, dia datang juga sebagai manusia, membayangkan dia akan mati sebentar lagi. Itu gak gampang. Orang kalau dihadapkan dengan satu nama kematian, itu pasti ada rasa cemas, ada rasa takut. Bagaimana ya nanti ya pengalaman itu segala macam. Itu gak mudah. Makanya di ayat 27, sampai Yesus berkata begini, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Terus dia jawab sendiri, seolah-olah ada kayak pertentangan di dalam batinnya. Ya, seolah-olah saya katakan. Tapi Yesus langsung jawab, tidak. Dia berkata, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yang dilihat manusia, yang dilihat para murid-murid di waktu itu adalah bagaimana dia bisa mendapat sesuatu dari Yesus. Tapi yang Yesus ajarkan adalah, kalau kamu mau hidup seperti aku, dikatakan, kamu harus tahu apa yang kamu minta. Yesus itu gak minta sesuatu dari Bapa, tapi dia memberikan sesuatu kepada Bapa. Itulah panggilan orang percaya. Makanya luar biasa ayat ini. Yesus sedang ngomong bahwa kepada kita semua. Ayat 26 jelas katakan begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Panggilan kita sebagai orang percaya yang pertama, ingat, adalah kita dipanggil untuk melayani Yesus, saudara. Katakan amin. Saya ulang lagi. Barang siapa melayani aku, dikatakan. Jelas, panggilan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Kenapa ada melayani Tuhan dan melayani sesama? Anda kalau nggak bisa melayani orang yang kelihatan, bagaimana Anda bisa melayani yang tidak kelihatan di hidup kita? Ya, bahkan Yesus berkata, kalau kamu memberikan air secangkir ini saja kepada salah satu muridku, sesungguhnya kamu sudah melakukannya juga untuk aku. Luar biasa sekali. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Dia raja atas segala raja. Dia bisa melakukan semuanya. Badai pun tunduk kepada otoritas, kepada setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Apa yang gak bisa Yesus lakukan, dia bisa kerjakan semuanya. Tapi yang luar biasa adalah Yesus datang ke dunia ini, sekalipun memang dia menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, tapi jangan pernah lupa, ada kuasa yang menyertainya juga. Makanya gak heran, dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia bisa menyembuhkan orang sakit bahkan sejak lahir. Dia membangkitkan orang mati bukan pada hari pertama dia meninggal,
keempat, bahkan dikatakan di hari yang keempat, di mana nggak ada orang yang bisa membangkitkan mayat yang sudah hari keempat, Yesus melakukannya. Tapi yang luar biasa dari Yesus, dia datang ke dunia ini, dia nggak minta penghormatan. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa melayani kita. Saya terkagum-kagum dengan apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus ingat, Tuhan kita itu hebat. Tapi Tuhan kita rela untuk mengikat pinggangnya. Dia basuh kaki murid-muridnya. Kadang-kadang saya berpikir, wow, ini yang seringkali kita lupa. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, mungkin kita seringkali dengar waktu kita di gereja, waktu kita melayani, kita seringkali mendengar kata-kata itu. Di masa pandemi seperti ini, kita dalam keterbatasan, terbatas untuk berjumpa dengan orang, terbatas untuk kita bisa ke gereja. Bahkan kita nggak bisa ke gereja, kita ibadah online hari ini. Ya kan? Dan situasi pandemi ini membuat orang itu lebih senternya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada kepada akunya. Karena orang berpikir bagaimana dia bisa aman, bagaimana dia bisa disembuhkan kalau dia sakit, bagaimana dia bisa mengalami jawaban kalau dia punya pergumulan. Senternya selalu kepadaku. Ini yang seringkali kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita lupa bahwa panggilan kita bukan lagi minta dilayani, tapi panggilan kita adalah bagaimana kita bisa melayani. Yesus itu luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, Engkau enak di surga, Kau nggak mengalami apa yang kami alami. Yesus itu mengalami, dia mengalami sengsara, dia mengalami aniaya bahkan. Dia mengalami hujatan, dia mengalami yang nggak enak ketika dia ada di dunia ini. Yang luar biasa dari Yesus, dia tetap melayani kita. Siapa kita? Sehingga kita dilayani olehnya. Siapa manusia? Sehingga Allah yang Maha Kudus, dia turun ke dunia ini. Dia melakukan pekerjaannya untuk kita loh saudara. Ini luar biasa. Kehidupan seorang yang melayani bukan berfokus pada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, kehidupan seorang yang melayani akan berkata apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Kehidupan orang yang melayani akan selalu berkata apa yang bisa aku berikan melalui hidupku. Bukan fokusnya bukan pada apa yang bisa aku dapatkan. Makanya seolah-olah orang Yunani itu nggak ada jawaban. Karena seringkali orang dunia nggak tahu apa yang dia minta. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita tahu tentang Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani sesama. Seorang murid nggak akan lebih daripada gurunya. Gurunya seperti apa, ya muridnya akan seperti apa. Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu bukan embel-embel identitas kita sebagai orang beragama Kristen, bukan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yang artinya apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Kalau kita pengikutnya, ya kita harus sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Karena kita mengikut Dia. Katakan amin. Jangan pernah lupa. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, ini waktunya anak Tuhan keluar dari kehidupan yang mengikat dalam dirinya. Benar, di masa-masa seperti ini nih, orang hanya fokusnya kepada diri sendiri sekarang ini. Ini waktunya anak-anak Tuhan keluar. Ya, berbagilah orang yang memberi daripada dia diberi. Berbagilah orang yang melayani daripada dia minta dilayani. Ya, kalau orang-orang dunia mengatakan, penguasa-penguasa dunia mengajarkan, orang yang dilayani itu adalah orang yang pasti lebih hebat daripada orang yang melayani. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus melayani. Kamu harus jadi pelayan di antara semuanya. Wow, luar biasa. Kok beda ya dengan prinsip dunia? Memang beda. Ya, makanya kita harus jadi generasi yang berbeda di masa-masa seperti ini. Mulai lihat apa yang bisa kuberikan kepada Tuhan. Apa yang bisa kuberikan kepada orang-orang mungkin. Kalau mau fokus, tapi ini luar biasa loh saudara. Kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kita pasti akan merasa kurang, kita akan merasa cemas, kita akan merasa takut. Karena fokus kita sudah mulai berubah ini.
Tapi kalau kita mulai fokus kepada Tuhan, kita nggak takut. Karena ayat di atasnya dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kalau belum waktunya kita, tidak akan pernah datang waktunya kita. Karena Allah yang akan menjaga kita. Tapi selama kita fokus kepada diri kita sendiri, kita akan kehilangan apa yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokus kepada Allah dan pekerjaannya, maka saya percaya kita justru memperolehnya. Hidup itu aman di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang tahu kehidupan kita semua. Yesus itu beberapa kali mau dibunuh terus oleh para ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Sudah beberapa kali ditebing, dia mau dilemparkan. Tiba-tiba ayatnya berkata, Yesus tiba-tiba hanya bisa meloloskan, berjalan melewati mereka. Pertama mereka sudah berantusias untuk mau mendorong Yesus. Mau diakhiri Yesus kehidupannya. Tapi Yesus tiba-tiba luput begitu saja. Kalau baca ayatnya kayaknya seolah-olah ya, kalau saya baca ayatnya, Yesus dari orang yang berambisi untuk mendorong, tiba-tiba Yesus bisa luput begitu saja. Kok bisa ya? Kalau kita baca ayat itu mungkin biasa ya. Tapi kalau saya gambarkan, itu semua perbuatan tangan Tuhan. Allah Bapa yang sudah menjaga Yesus juga di situ. Karena Yesus belum waktunya di situ. Nanti Yesus, makanya seringkali orang pingin berambisi untuk membunuh Yesus. Yesus bukan mati oleh karena tangan mereka. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dia memang menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Tapi nyawanya bukan mati, nyawanya bukan mati itu karena dibunuh oleh salib itu. Tapi dia menyerahkan nyawanya. It is done. Telah selesai. Makanya dia menyerahkan nyawanya untuk jadi penebusan bagi kita semua. Kalau belum waktunya kita, nggak mungkin itu terjadi. Ya, makanya ini luar biasa sekali. Panggilan kita sebagai orang percaya, ingat, kita dipanggil untuk melayani Yesus. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan sampai salah di situ, saudara. Yang kedua, apa panggilan kita sebagai orang percaya? Dikatakan begini, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Garis bawah kata ini, ia harus mengikut aku. Panggilan kita sebagai orang percaya yang kedua adalah mengikut Tuhan. Apa yang kita ikuti di dalam Tuhan? Yang pertama, mengikuti pekerjaannya. Yesus datang ke dunia ini, yang dilakukan oleh Yesus adalah, kalau Anda baca di dalam Alkitab, Matius 11 ayat 5, dia berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan kata-kata ini, yang Yesus kerjakan adalah bagaimana melalui dirinya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, menyembuhkan orang, menghibur kehidupan seseorang, memberi makan, melepaskan setiap orang yang terikat, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dengan kata lain, Yesus itu memberikan pengharapan kepada setiap orang yang ada, yang dia jumpai. Dia menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Ini luar biasa sekali, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang percaya, ingat, kita dipanggil untuk mengikut apa yang Yesus kerjakan. Lihat, Yesus di dalam 3,5 tahun pekerjaannya, yang dia lakukan adalah dia menolong orang, dia membimbing orang berdosa dia bimbing, hidup di dalam kebenaran. Masih ingat perempuan Samaria yang dibimbing oleh Tuhan Yesus? Dari orang yang minder, yang takut ketemu orang, dari orang yang hidup dalam dosa, karena dia sengaja ambil air di tengah hari, di siang hari, karena dia takut ketemu orang. Dia minder, dia takut ketemu orang, karena dia adalah orang berdosa. Anda bisa lihat Yesus membimbing wanita ini. Dia ngomong segala macam dari wanita yang dia berkata, Yesus, engkau adalah orang Yahudi, engkau adalah Tuhan yang kedua, dan dikatakan engkau adalah Nabi. Sampai yang terakhir dia berkata, ini adalah Mesias. Yesus dengan sabar membimbing orang itu. Dari orang yang berdosa, akhirnya menjadi orang yang dipakai Tuhan, memberi kesaksian. Sehingga banyak orang dari Samaria, mereka menjadi percaya kepada Yesus oleh karena perkataan perempuan itu. Yesus dengan sabar menuntun. Wow,
Yang Yesus kerjakan adalah bagaimana melalui hidupnya, dia bisa memberi pengharapan kepada orang lain. Wow, itu luar biasa sekali. Makanya saya katakan, di masa pandemi ini jangan membuat panggilan kita menjadi hilang, saudara. Karena sudah 1,5 tahun bahkan kita melewati masa pandemi seperti hari ini. Kita nggak ketemu orang. Ya, tapi sayang sekalipun nggak ketemu orang secara langsung, banyak sekali memberikan konseling by phone, by chat, by DM, by WhatsApp, by apapun. Ya, banyak sekali karena ada banyak sekali orang-orang masuk minta permohonan doa. Kita melayani di situ, mendoakan orang di situ. Ya, hampir tiap hari ditelepon oleh seseorang untuk menguatkan orang itu. Saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan masih belum apa-apa dibanding apa yang Yesus kerjakan buat kita semua. Yesus itu selalu memberikan empati ketika dia berkhotbah, banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar khotbahnya. Hari sudah hampir malam, Yesus yang berbelas kasihan, beri mereka makan. Dia yang berinisiatif untuk memberi makan kepada orang-orang yang mereka nggak bawa bekal itu. Luar biasa sekali. Kalau kita orang percaya yang melayani Yesus, kita harus mengikut apa yang Yesus telah ajarkan buat kita semua. Kita harus mengikut apa yang telah Yesus berikan kehidupannya untuk kita contoh, untuk kita pelajari. Kita harus mengikuti jejak Yesus itu. Apa yang Yesus kerjakan? Waduh, kalau saya berpikir kalau semua orang percaya bisa menangkap panggilan ini, maka saya percaya bahwa akan lebih banyak lagi orang-orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan ada banyak orang-orang yang akan tertarik membuka hatinya untuk berkata, aku mau mengikut Yesus Tuhanmu itu. Kenapa mereka akan ikut? Karena mereka melihat Yesus ada di hidup kita, saudara. Ini yang harus kita garis bawahi. Ingat, sebagai orang percaya panggilan kita adalah mengikut Yesus. Mengikuti apa yang dia kerjakan. Yang kedua, mengikut apa? Mengikuti apa yang dia teladankan buat hidup kita semua. Yesus itu teladan yang baik buat kita semua. Dia selalu, sekalipun dia equal, dia sama dengan Allah Bapa. Yang hebat dari Yesus, dia gak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Justru dia mengambil rupa seorang hamba. Sekalipun dia punya hak, sekalipun dia punya segalanya, dia sama dengan Allah Bapa. Tapi yang Yesus ajarkan adalah teladannya. Dia rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sampai dikatakan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Tidak ada pernah kata kecewa, tidak ada pernah kata bersungut-sungut, tidak ada pernah kata sekalipun yang dialami itu berat, saudara, menurut ukuran manusia sangat berat. Tapi yang luar biasa dari Yesus, dia menjaga perkataannya dan justru dia berkata, Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia selalu berkata bahwa Tuhan, Bapa, Engkaulah segalanya. Bapa, Engkaulah yang layak menerima yang terbaik. Itu adalah teladan. Sekalipun dia punya hak untuk memperoleh semuanya. Tapi dia gak pakai hak itu. Justru dia berikan semuanya kepada Bapa. Wow. Anak Tuhan harus ingat, kita adalah pengikut. Pengikut artinya mengikuti apa yang Yesus teladankan buat kita semua. Ikuti teladannya. Yesus punya segalanya tapi dia gak sombong. Dia punya hak untuk dia dilayani, tapi justru dia melayani kita. Dia punya hak untuk dielu-elukan, tapi justru dia melalui dirinya yang direndahkan untuk mengangkat kita. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di hadapannya. Itu luar biasa sekali. Teladan yang luar biasa buat kita semua. Ayo, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ingat, panggilan kita yang pertama adalah melayani Tuhan. Melayani gak selalu ada di gereja. Sekarang kita gak bisa ke gereja sekarang. Tapi melayani mungkin bisa menguatkan orang-orang di luar sana. Kalau anak Tuhan sendiri aja butuh dikuatkan. Terus bagaimana dengan mereka? Kita ini adalah terang. Yesus sudah ada bersama kita. Sehingga terang itu ada bersama kita juga. Kalau terang itu pun aja gelap, bagaimana kita bisa menjadi buat mereka yang ada di dalam kegelapan.
Anak Tuhan harus keluar dari zona nyamannya. Anak Tuhan harus keluar dari zona yang namanya keegoisan untuk mengasihi diri sendiri. Tapi mulai belajar untuk menangkap panggilan Tuhan. Aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Aku dipanggil untuk bisa mengikuti apa yang Yesus lakukan. Mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Mengikuti apa yang Yesus teladankan. Maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Katakan amin. Yang ketiga, ingat, kita dipanggil sebagai apa? Yang ketiga, dikatakan begini. Di mana aku berada, dikatakan, di situ pun pelayanku akan berada. Yang ketiga, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini kata menarik. Tiba-tiba Yesus kasih kata pelayan di hidup kita. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Tiba-tiba garis bawah kata pelayan di situ. Kenapa ada kata pelayan di situ? Seorang pelayan tidak punya hak di dalam kehidupannya. Yang dia fokuskan adalah bagaimana dia bisa melayani tuannya dengan baik. Dia akan memberikan perhatian kepada apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sekalipun kita adalah anak, sekalipun kita adalah ahli waris, sekalipun Yesus juga pernah menyebut kita sahabat. Tapi jangan pernah lupa, kita itu adalah pelayan. Oh pelayan tidak punya hak. Pelayan itu adalah selalu memberikan telinganya untuk mendengar suara tuannya. Mungkin tuannya berkata, gitu ya. Ya Tuhan, dia datang dengan sigap. Seorang pelayan pasti begitu. Tentunya pelayan yang baik ya. Dan dia akan berkata, ya Tuhan, apa yang bisa ku kerjakan? Dan tuannya berkata, lakukan ini. Dia akan bertanya 2 kali. Langsung yang dilakukan adalah dia mengerjakan. Kalau dia ada di rumah tuannya, yang dia tahu cuma satu, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi tuannya. Apa yang dimaui oleh tuannya, itu yang dikerjakan oleh seorang pelayan. Itu adalah pelayan yang baik. Yesus pakai kata pelayan di hidup kita. Jangan pernah lupa bahwa kita ini, kalau kita boleh hidup hari ini, ingat, hidup kita bukan fokusnya kepada diri kita lagi. Hidup kita bukan fokusnya, bukan apa yang kita dapatkan lagi. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu terjadi di hidup kita. Pernahkah kita bertanya di pagi hari ketika kita bangun tidur, dan kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku kerjakan? Apa yang Engkau mau aku beritakan? Apa yang Engkau mau aku lakukan? Makanya setiap pagi ketika kami datang di hadapan Engkau, melalui saat teduh, melalui mencari Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang kami akan bertanya, mau apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan? Karena kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan tentunya apa yang ada di hati-Mu, itu juga yang ada di hati kami. Apa yang menjadi harapan Tuhan, itu juga yang akan kami kerjakan. Itu adalah seorang pelayan. Seorang pelayan tidak melayani dirinya sendiri. Seorang pelayan akan melayani tuannya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada tuannya. Pertanyaan saya, di masa-masa seperti hari ini, apakah kita bertanya kepada Tuhan? Ada orang bilang, Pak, jangankan bertanya sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan aja sudah nggak jarang Pak sekarang. Kembali lagi saudara. Ya. Kalau kita tak teduh di pagi hari, bayangannya jangan Tuhan. Tuhan jagai aku, jagai ini. Enggak apa-apa sih kalau Anda minta itu. Anda seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda punya panggilan di dalam Tuhan, tentunya fokusnya bukan lagi kepada aku dan aku dan aku. Tapi fokusnya Tuhan, apa yang menjadi rancanganmu, apa yang menjadi kehendakmu, itu yang kukerjakan Tuhan. Itu adalah seorang pelayan Tuhan. Ingat, panggilan kita adalah kita dipanggil yang ketiga adalah meletakkan hidup ini sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Apapun yang kau mau Tuhan, aku akan kerjakan. Apa yang kau mau perintahkan dalam hidupku, aku mau juga Tuhan. Dan kalau Anda tanya apa sih yang ada di hati Tuhan,
jiwa-jiwa. Apa sih yang ada di hati Tuhan? Kerajaannya diuntungkan. Apa sih yang Anda mungkin bertanya, apa sih Tuhan? Ada banyak orang-orang yang lebih banyak diselamatkan. Anak Tuhan, di dalam segala situasi, dalam segala musim kehidupan, jangan pernah lupa. Kita dipanggil bukan untuk diri kita lagi. Ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari apa yang menjadi keterbatasan. Mungkin sebelum ini menjadi keterbatasan. Tapi kita mulai keluar untuk menjadi berkat, menjadi saksi, melakukan apa yang Yesus amanatkan di hidup kita. Dan ini perintahnya, jangan takut kata Tuhan. Kalau Allah yang sudah menyertai, Allah juga akan menolong kita. Allah juga menjaga kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan ayat terakhir coba lihat, luar biasa sekali. Dikatakan begini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kata-kata menarik sekali. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kata dihormati Bapa yang pertama adalah kehidupan kita diangkat. Siapa kita ini? Kita adalah orang berdosa. Kita manusia, kita terbatas. Sampai ada kata Bapa menghormati kita. Artinya apa? Kehidupan kita diangkat. Kita mungkin tidak pernah merasa layak. Kita adalah pelayan kok. Kita adalah orang-orang yang kita tahu kita layak sebetulnya menerima kebinasaan. Tapi kita nggak menerima kebinasaan, kita menerima keselamatan. Bapa mengangkat kita dari orang yang seharusnya terbuang jadi orang yang dipakai olehnya. Ini luar biasa, dihormati. Dan kata dihormati yang kedua, yang terakhir adalah mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Anda bisa lihat ya, orang kalau dihormati oleh seseorang, ada perhatian yang diberikan kepada kita. Ketika kita berkata, aku dihormati oleh Bapa, artinya bahwa kita itu diberikan perhatian. Pernah ya, saya pernah datang ke sebuah tempat, saya sengaja untuk duduknya di paling belakang. Karena saya nggak mau saya kelihatan orang. Saya datang di dalam sebuah acara seremoni di sebuah gereja gitu ya. Dan saya memutuskan untuk datang di belakang. Pas di belakang, tiba-tiba ada seseorang yang kenali saya. Dan dia berkata, Bapak kan pendetanya gereja Mawar Sharon. Ayo, jangan duduk di sini Pak, di depan. Dari ngomong di depan itu, terus awalnya saya berkata, jangan, tetap di sini aja. Jangan Pak, nggak boleh, Bapak harus pindah. Saya akhirnya pindah cuman ambil 3 baris di depan lagi, dari duduk di belakang itu. Saya bilang, saya duduk di sini aja ya. Oke, saya akhirnya duduk di situ. Pas duduk di situ, orang yang lain lagi melihat, loh Pak, jangan di sini Pak, Bapak harus di depan. Di situ saya mulai pindah lagi di beberapa baris lagi, sampai di tengah-tengah. Bahkan yang paling terakhir, ada teman-teman hamba Tuhan yang melihat, loh Pak Samuel kok ada di situ? Jangan Pak, akhirnya saya didudukkan di depan. Anda tahu ketika dalam perjalanan duduk di depan itu, semua mata memandang. Mungkin orang bertanya, siapa orang ini ya? Kok bisa ya? Dari duduk di belakang, orang berharap ingin duduk di depan. Ini orang sudah duduk di belakang. Kok justru dia dikasih kursi di depan? Kami ini yang kepingin duduk di depan. Kok ini orang siapa ini ya? Semua mata seolah-olah melihat ke saya di hari itu. Itu mata manusia. Kalau mata Allah Bapa yang melihat kita, wow. Saya lebih suka memilih saya melayani Tuhan. Saya gak bingung dengan kehidupan saya sendiri. Saya kalau boleh dipanggil, saya akan fokus kepada Tuhan. Melayani yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya percaya ketika saya melayani Yesus, Bapa yang memperhatikan kehidupan saya. Itu jauh lebih luar biasa. Daripada saya menjaga hidup saya sendiri. Daripada saya berusaha untuk hidup saya sendiri. Saya terbatas. Saya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan kalau saya nggak fokus pada diri sendiri, fokus kepada Yesus dan pekerjaannya, maka ini janjinya. Bapak menghormati kita, Bapak melihat hidup kita. Bapak yang akan menjaga hidup kita. Bapak yang akan melindungi kita.
Bapa juga yang akan menyertai kita. Ini yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Mau pilih mana? Mau menjaga hidup kita sendiri? Mau protektif dengan hidup kita sendiri? Atau kita mau berkata, Bapa, Engkau yang menjaga aku. Bahasa saya, aku akan mati-matian bagi Tuhan. Waktu pertama kali saya menjadi seorang full timer, saya pernah berkata, Tuhan, aku akan mati-matian buat Tuhan. Aku akan memberikan hidupku bagi Tuhan. Sudah aku tidak lihat nanti Samuel mau jadi seperti apa. Bagianku adalah aku mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Aku tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya adalah anak pertama di keluarga saya. Saya punya adik seorang perempuan. Orang tua saya berharap banyak kepada anak yang laki-laki ini. Makanya ketika saya memutuskan menjadi full timer, orang tua saya, pria itu almarhum, papa saya, itu saya nggak pernah lihat papa saya itu menangis. Tapi kali itu papa saya mengeluarkan air mata, nggak di depan saya, adik saya yang belakangan akhirnya cerita, papa menangis loh, gara-gara kamu bilang kamu mau jadi apa Tuhan. Papa saya sendiri yang terharu. Terharunya mungkin ya banyak hal. Harapannya kepada saya sebagai anak prianya. Sebagai anak pertama lagi. Harapan mereka. Hari itu saya cuma berkata, Tuhan, aku kontrakkan hidupku buat Tuhan. Aku mau, kalau saya boleh memilih secara daging, saya kepingin berkarir di hidup saya. Saya kepingin beri yang terbaik buat orang tua saya. Saya mau balas kebaikan mereka. Sekalipun saya tidak mungkin bisa balas kebaikan mereka. Tapi saya mau memberikan yang terbaik bagi mereka. Saya punya adik perempuan, itu kami selalu akrab kemana-mana. Dari sekolah, zaman dia SMA, saya yang suka mengantar dia sekolah. Sampai dia bekerja, saya jadi orang yang selalu ada bersama dia. Tiba-tiba hari itu memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saya nggak tahu saya ditempatkan di mana. Awalnya saya mau ditempatkan di Manado di waktu itu. Ya, tapi akhirnya nggak jadi. Rencana Tuhan belok. Nggak jadi ke Manado, saya dibelokkan ke kota Jember. Tetap jauh dari Surabaya juga. Orang tua saya keberatan di waktu itu. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan, aku akan melayani Engkau. Aku akan berikan hidupku yang terbaik bagi Tuhan. Itu tadi bahasa saya, aku akan mati-matian bagi Tuhan. Engkau yang menjaga keluargaku Tuhan. Biarkan, kalau saya boleh katakan seperti bahasa hari ini, biarkan mata Tuhan tertuju kepada keluarga kami. Allah Bapa, ketika saya tidak fokus kepada hidup saya, ketika saya tidak fokus kepada seolah-olah enggak kepada keluarga saya, hidup saya enggak, ya bukan berarti saya enggak jadi berkat bagi mereka. Ketika saya enggak ambil keuntungan dari hidup saya sendiri dengan apa yang bisa saya kerjakan, justru ketika saya melakukannya buat Yesus, Bapak, tanpa kita meminta sekalipun, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Makanya pada suatu kali ketika ada terjadi krisis di perusahaan papa saya di waktu itu, papa saya hampir kena PHK, karena semua orang di PHK di waktu itu, semua karyawan di PHK. Hari itu dengan berani saya berkata, Papa jangan takut, karena Tuhan sudah jelas berkata, selai rambut kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan jatuh juga. Saya percaya saya dapat Papa tidak akan kenapa-kenapa. Papa tidak akan di PHK. Karena ada, seolah-olah kalau saya boleh katakan, karena ada anaknya yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Bapak sendiri akan menolong. Kontrak saya begitu. Tuhan, aku akan mati-matian buat Tuhan. Tuhan yang take care loh ya keluarga saya. Tuhan yang jaga. Bukan berarti saya lepas tanggung jawab. Tapi saya tahu, saya sebagai seorang pelayan Tuhan juga saya punya keterbatasan. Bagian saya melakukan bagian saya. Selebihnya bagian Allah yang melakukannya bagi kita. Dan benar, di tahun itu, semua orang di PHK di perusahaan papa saya. Hanya 2 orang yang gak di PHK. Salah satunya adalah papa saya. Papa saya sampai terakhir bekerja di perusahaan itu adalah beberapa tahun yang lalu. Ketika anak-anaknya meminta papa untuk pensiun. Sudah Pak, papa buat apa lagi bekerja? Papa saya minta untuk pensiun. Untuk bisa bersama-sama dengan kita di Sidoarjo. Karena pelayanan saya sekarang di Sidoarjo. Akhirnya papa saya meletakkan pekerjaannya. Sekalipun gak boleh sama pimpinannya di waktu itu. Papa saya sudah usianya 60 sekian, 68, 69 di waktu itu. Papa saya taruh drop pekerjaannya. Karena mengikuti kata-kata anak-anaknya. Seperti itu. Ya dan lihat. Janji Tuhan itu dan amin. Saat kita gak fokus pada diri kita. Saat kita fokus pada Allah dan pekerjaannya. Bapak yang mengaruniakan. Bapak yang memberi hormat. Wow. Ketika saya dapat ayat ini saya terharu. Tuhan thank you. Kau sudah memberikan aku kebenaran-Mu.
Makanya saya ingin bagikan ini buat Anda semua. Karena saya mau Anda juga punya fokus yang benar. Anda di track yang benar juga. Ketika Anda fokus kepada Allah, kepada Yesus, melakukan pekerjaan bagi Yesus. Maka ingat, ini janji Tuhan. Maka Bapa akan menghormati kita. Sekalipun kita gak layak. Maka Bapa matanya tertuju kepada kita. Sekalipun kita gak layak. Tapi itu janji Tuhan. Katakan, amin. Mari kita naikkan pujian. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari semua yang percaya dan mau mengikut Tuhan, angkat tanganmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Ini waktunya kami meresponi apa yang Kau mau. Ampuni kami kalau mungkin di masa-masa ini, dengan situasi yang ada, kami hanya fokus pada diri kami. Kami hanya fokus dengan apa yang bisa kami dapatkan. Tapi kami tahu kami dipanggil bukan lagi untuk diri kami. Kami dipanggil belajar seperti apa yang Kau telah ajar buat kami. Kami dipanggil supaya kami meneladani apa yang Yesus pernah lakukan buat kami. Panggilan orang percaya adalah yang pertama, melayani Tuhan. Dimanapun, dalam kondisi apapun, kami tahu kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, panggilan kami orang percaya adalah kami mengikut Tuhan. Mengikuti apa yang telah Tuhan kerjakan buat manusia. Mengikuti juga apa yang telah Tuhan teladankan buat kehidupan kami juga. Ini kami Tuhan. Ayo, ini waktunya setiap orang yang berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Angkat tanganmu. Biarkan Yesus menjamah kita. Kibarala bayarala. Sikirebe kanarala bayarala. Muyerebe kanarala. Sikirebe kanarala bayarala bayarala bayarala. Orebe kanarala bayarala. Buang apa yang gak berkenan di hadapanmu. Ambil setiap sikap egois. Ambil sikap di mana kami mungkin kami khawatir dengan apa yang terjadi. Ambil ya Tuhan. Ini waktunya setiap anak-anak Tuhan menangkap panggilan yang dari Tuhan. Kami dipanggil untuk mengikut Tuhan, jadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Siarala bayaralamu, kibarararala bayarala basande. Siararararamu, orebeka nararararala bayaralamu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Mari sambil persiapkan roti dan anggur. Oraba syakara lama ya rala. Sikiri bekana rala ya rala. Panggilan kami adalah supaya di mana Engkau berada, di situ kami pelayan-pelayan-Mu juga berada, Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu, itu boleh kami kerjakan, Tuhan. Tuhan mengangkat roti dan anggur ini, kami mau katakan bahwa kami ingin dengar-dengaran dengan suara-Mu, Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang kami harus dengar. Karena kami tahu kalau kami boleh hidup ada di dunia ini, itu artinya kami hidup bagi Kristus. Melakukan pekerjaannya, melakukan kehendak-Nya. Yesus yang adalah Tuhan, Dia ada di dunia ini, bukan melakukan kehendak-Nya, tapi Dia melakukan kehendak Bapa. Kami pengikut-pengikutnya, kami murid-muridnya. Kalau kami boleh ada juga di dunia ini, itu artinya kami melakukan juga pekerjaan Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat teladan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku majan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus, waktu kami mengangkat roti ini, kami ingat ada seseorang yang gak fokus pada dirinya sendiri. Saat semua murid fokus pada dirinya, ingin dapat pemulihan. Saat semua orang cuma ingin berharap mujizat yang dia dapatkan. Tapi kami ingat ada satu orang yang dia ada di dunia ini. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Tapi dia memberikan nyawanya untuk kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang selama ini mungkin kalau kami hanya fokus pada diri kami. Mengangkat roti ini kami tahu Allah telah mengasihi kami. Allah telah memberikan hidupnya bagi kami. Dan ini waktunya ketika kami mengangkat roti ini juga. Artinya kami hidup, kalau kami boleh hidup hari ini. Kami hidup bagi Allah. Melakukan pekerjaannya. Terima kasih Yesus. Sidang jemaat yang terkasih, roti yang kita angkat memang roti biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita memakannya. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang sudah menguduskan kita semua. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Thank you Jesus. ku serahkan padamu. Harapanku Hanya di dalam-Mu. ku kan teguh
rencanamu untuk memuliakan. Ketika mengekecauan ini juga, kami tahu bahwa hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan emas dan perak. Dengan darahnya sendiri kami telah ditebus. Sehingga yang seharusnya kami binasa ini, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, mengekecauan ini kami juga ingin katakan, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di hidup kami. Karena kehendak-Mu dan rancangan-Mu itulah yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Kalau kami boleh hidup hari ini, kami hidup bukan untuk diri kami lagi. Kami hidup bagi Kristus. Hidup untuk melayani Yesus. Karena Yesus telah melayani kami terlebih dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami. Sidang jemaat yang terkasih, cawan yang kita angkat memang berisi anggur biasa. Namun kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menguruskan pelanggaran kita semua. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, Thank you Jesus. kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku tak teguh
kemuliaan buat Allah kita sekali lagi. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Kasih yang dari Allah Bapa. Kasih setia dari Yesus Kristus namanya. Dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang telah mengutusmu untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.